Kemudian yang kedua yang saya ingat dari penyampaian Syekhina Maimun Zubair tentang perubahan-perubahan ini yang ada ini yang menjadi bagian dari kalla saya lamun, nanti kalian akan tahu sendiri, itu adalah ketika beliau menyampaikan tentang walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wabasyiris sabirin. Nah, di situ beliau menyampaikan bahwasanya semua dari manusia itu akan kami berikan cobaan. Yang pertama bil khaufi wal ju', diberikan rasa takut, diberikan rasa lapar. Semua manusia pasti pernah lapar, pasti pernah takut. Kemudian yang ketiga wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Nah, ini beliau bukan mengartikan semua manusia pernah miskin, karena anak Atta Halilintar ketawa mendengar ayat itu, kira-kira seperti itu. Tidak pernah miskin itu gimana? Nah, jadi ayat ini oleh beliau dimaknai bahwasanya adanya alam ini itu terjadi secara terus maju tapi akan mundur. Jadi walau zaman semakin maju tapi pada hakikatnya semakin mundur. Nah, kata beliau wa naqsin minal amwal, yang pertama kemunduran atau kekurangan dari segi harta. Kalau dulu orang menggunakan jual beli itu pakai emas atau perak, dinar, dirham. Kemudian nyampe di zaman terakhir, zaman akhir, turun kualitasnya dari emas menjadi uang kertas, dari dirham, dinar menjadi uang kertas. Dan tentu kita tahu apa bedanya uang kertas dengan emas. Uang kertas berwarna merah itu butuh 10 tumpuk untuk mendapatkan 1 gram emas. Nah, itu kita tahu perbedaannya, mal farqu bainal emas wal uang kertas. Nah, jadi kira-kira semakin turun tambah akhir zaman, tambah akhir lagi ya tambah turun lagi. Akhirnya ternyata beneran bahwasanya pembayaran sudah tidak pakai uang kertas lagi tapi pakai uang digital. Nah, sehingga banyak orang nangis hanya gara-gara angka 0. Jadi karena transfer kelebihan 0 nangis. Kalau dulu kalau pengen nangis ya harus kehilangan emas 1 karung, kira-kira seperti itu. Jadi nangisnya lebih keren. Orang sekarang ya itu. Orang sekarang ya nangisnya hal-hal sepele lah. Ya banyak orang centang biru tapi gak dibalas nangis. Nah, kira-kira gitulah. Jadi nangisnya itu hal-hal sepele kira-kira. Nah, jadi artinya zaman ke zaman tuh walaupun semakin maju, tapi dari minal amwal ada kekurangan, ada kemerosotan dari segi harta. Nah, itu kata beliau. Kemudian yang uang digital itu mungkin beliau belum menangi zamannya, itu tambahan hada min ziyadati lah kira-kira. Beliau hanya menyampaikan sampai uang kertas saja, sampai uang kertas. Nah, kemudian yang kedua wal anfus, dari nyawa. Kata beliau bercerita orang-orang dulu itu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh itu 1000 berapa, Nabi Adam, kemudian Nabi Hud, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kemudian zaman tambah ke belakang, umurnya manusia tambah berkurang juga. Di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa, yang asalnya umurnya manusia itu ribuan menjadi ratusan, sampai masuk ke zaman terakhir yaitu zamannya Nabi Muhammad SAW. Itu umur manusia rata-rata amaru ummati ma baina sittin wa thamanin. Jadi antara 60 sampai 80 itu sudah wallahu alam bisawab. Nah, itu umur manusia di sekarang. Artinya tambah akhir zaman umur tambah berkurang, minal anfus, umurnya tambah menurun. Jika dulu orang itu umur 400 kemudian meninggal, pasti tetangganya itu bilang, duh kasihan ya, baru 400 sudah meninggal. Orang dulu itu, orang dulu. Jadi kalau ada misalnya orang umur 200 gitu, umur 200 terus bilang ke bapaknya, Pak saya pengen nikah, itu pasti ditampeleng sama bapak, kamu 200 sudah tahu cewek. Padahal 200 itu. Orang sekarang 12 mama papa, nah itu kan. 12 tahun sudah mama papa, apa kabar mami gitu. Jadi tambah menurun. Itu tambah menurun. Nah, itu hanya bisa didapat dengan bertadabbur terhadap Al-Qur'an. Nah, jadi dari amwal menurun, anfus menurun, thamarat juga seperti itu.
Tamarot itu buah-buahan, makanan-makanan. Kalau dulu makanan misalnya buah-buahan, orang pengen durian ya bener-bener makan durian, orang pengen apel ya bener-bener makan apel. Kalau sekarang cukup beli serbuknya, tinggal diseduh jadi jus apel, jus durian, jus jeruk dan seterusnya. Nah jadi artinya zaman tambah akhir, walaupun tambah maju itu tambah menurun. Nah itu yang pernah beliau sampaikan terkait ayat wa naqsimil amwal wal anfusi wat tamarat. Maka kita yang hidup di zaman yang seperti ini harus wabasyiris sobirin, kita harus sabar. Nah, jadi gimana sabarnya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kita harus selalu merasa bahwa semua ini hanyalah titipan, bahwa walaupun hal-hal yang mungkin tidak berkualitas yang kita miliki, tapi itulah yang terbaik, dan orang yang paling bisa bersyukur itu adalah orang yang paling bisa mensyukuri hal terkecil yang Allah sampaikan, yang Allah berikan kepada kita. Nah itu dua contoh yang pernah saya catat terkait penafsiran, gaya penafsiran Mbah Maimun terhadap Al-Quranul Karim.